Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Segia Nur Rahma Putri Wijaya, NIM 04, dan rekan saya Muhammad Surya Nugraha, NIM 20, Fadila Reski, NIM 38, Anida Zulfa, NIM 62, dan Sabita Zayana, NIM 78, serta Aris Setiawan, NIM 94, akan mempresentasikan tentang farmakoterapi pasien PUD. Untuk yang pertama ada kasus. Berikut ini merupakan kasus yang kami dapatkan. Ada identitas pasien, riwayat MRS, parameter penyakit, dan data laboratorium. Untuk pembahasan yang kedua yaitu dasar teori. Yang pertama, definisi. Tukak peptik merupakan penyakit akibat gangguan pada saluran gastrointestinal atas yang disebabkan sekresi asam dan pepsin yang berlebihan oleh mukosa lambung. Helicobacter pylori diketahui sebagai penyebab utama tukak lambung selain NSAID. Tukak peptik merupakan keadaan terputusnya kontinuitas mukosa yang meluas di bawah epitel atau kerusakan pada jaringan mukosa, submukosa, hingga lapisan otot dari suatu daerah saluran cerna yang langsung berhubungan dengan cairan lambung asam atau pepsin. Sebagian besar penyakit ulkus peptik atau tukak lambung yang terjadi disebabkan oleh adanya asam dan pepsin ketika Helicobacter pylori. Obat antiinflamasi non-steroid atau faktor lain yang mengganggu pertahanan mukosa beserta mekanisme penyembuhan. Peningkatan sekresi asam lambung dapat terjadi dengan tukak duodenum, tapi pasien dengan tukak lambung biasanya memiliki penurunan tingkatan sekresi asam. Infeksi Helicobacter pylori menyebabkan peradangan mukosa lambung pada semua individu yang terinfeksi, tetapi hanya sebagian kecil yang mengalami tukak lambung atau kanker lambung. Cedera mukosa lambung disebabkan oleh penguraian enzim bakteri, kepatuhan, dan faktor virulensi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori juga menginduksi inflamasi lambung dengan mengubah inflamasi host respon dan merusak sel epitel. Patogenesis peptic ulcer disease kombinasi ketidakseimbangan antara faktor pertahanan lapisan lendir, biokarbonat, prostaglandin, dan granasi sel aliran darah mukosa, dan faktor yang memperburuk asam klorida, pepsin, etanol, gerak empedu, serta obat-obatan seperti NSAID. Patologi PUD dibagi menjadi 3 golongan: H. pylori positif, H. pylori negatif, dan non-NSAID terkait serta NSAID terkait. H. pylori menyebabkan respon inflamasi pada mukosa lambung dengan faktor resiko. H. pylori menyebabkan respon inflamasi pada mukosa lambung dengan induksi sitokin yang berasal dari epitel IL-8 dan IL-1. Faktor resiko infeksi H. pylori dalam ruang lingkup keluarga kemungkinan besar dapat dikaitkan dengan perkiraan penyebaran bakteri ini melalui rute oral fekal serta faktor genetik bawaan yang responsif. Infeksi H. pylori dan penggunaan PUD jangka panjang tetap menjadi 2 faktor resiko yang paling umum untuk PUD. Selain itu, terdapat faktor resiko tambahan seperti gastrinoma, penggunaan tembakau, riwayat ulcer pada keluarga, penggunaan alkohol, dan stres. Yang ketiga yaitu penata laksanaan kasus metode SOAP. Next. Yang pertama, problematik yaitu PUD. Yang kedua, subjektif. Pasien mengeluh nyeri epigastrik selama 6 minggu, nyeri tidak terasa menjalar, terkadang memburuk ketika makan, tetapi terkadang setelah makan jadi membaik, mual, kembung, rasa terbakar di perut atau dada. Objektif, suhu pasien yaitu 38 derajat Celcius, leukosit melebihi batas, neutrofil melebihi batas, hasil EGD terdeteksi ulkus superficial 5,5 mm di duodenum superior tanpa bukti pendarahan, dan hasil biopsi mukosa duodenum terdapat peradangan dan banyak organisme seperti H. pylori. Next. Yang keempat, terapi. Pasien belum mendapatkan terapi untuk PUD. Asesmennya mendapat terapi natrium diklofenak 2 kali 50 mg untuk sakit kepala.
Plan tujuan terapi itu untuk mengatasi PUD pasien, mengatasi keluhan pasien, mengeradikasi Helicobacter pylori, dan menurunkan demam pasien. Terapi non-farmakologis, pasien harus menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan dispepsia atau memperburuk gejala MAH, misalnya makanan pedas. Next. Yang keempat ada pembahasan. Next. Yang pertama, tepat indikasi penyakit. Berdasarkan penilaian informasi pasien, diketahui pasien terindikasi PUD. Pasien mengalami gejala dispepsia tanpa ada gejala pendarahan dan pengurangan berat badan, sehingga mengikuti alur terapi dengan penelusuran penggunaan NSAID. Pasien tidak dalam terapi penggunaan NSAID, kemudian pasien melakukan EGD, ditemukan ulkus superficial 5,5 mm di duodenum superior tanpa pendarahan, dan ada banyak organisme seperti H. pylori, sehingga pilihan terapi utama untuk PUD dengan positif Helicobacter pylori yaitu menggunakan PPI. Next. Yang kedua, ada tepat pemilihan obat. Terapi lini pertama untuk mengobati infeksi H. pylori ini itu dimulai dari obat PPI, 3 regimen selama 10 hingga 14 hari. PPI yang dipilih itu adalah lansoprazol. Kenapa? Karena memiliki resiko interaksi dengan obat lain yang lebih kecil dibandingkan dengan omeprazol. Lansoprazol sendiri itu dapat digunakan untuk mengobati infeksi H. pylori, penyakit ulkus duodenum, bersama dengan amoxicillin dan juga clarithromycin. Alasan lainnya kenapa dipilih lansoprazol dibandingkan omeprazol, yaitu karena lansoprazol sendiri lebih efektif untuk meningkatkan reflux asam yang abnormal. Next. Yang ketiga ada tepat penilaian pasien. Pasien memiliki penyakit ulkus peptik disertai demam yang terbukti positif Helicobacter pylori. Oleh karena itu, penggunaan PPI berbasis 3 regimen obat ini dipilih karena pasien pernah menerima pengobatan dengan NSAID yang menginduksi ulkus peptik dan juga terinfeksi H. pylori. Pasien tidak masuk dalam kontraindikasi dari lansoprazol, amoxicillin dan juga clarithromycin. Sementara itu untuk penurunan demam yang dipilih obat paracetamol karena pasien tidak memiliki riwayat penyakit hepatotoksisitas dan juga paracetamol merupakan inhibitor selektif COX-2 yang berfungsi sebagai analgetik dan juga antipiretik. Yang keempat, ada tepat dosis, cara, interval, dan juga lama pemberian. Untuk lansoprazol, amoxicillin, clarithromycin, dan juga paracetamol sama-sama diminum secara peroral. Untuk dosis lansoprazol 30 mg, interval waktu 2 kali sehari, jadi setiap 12 jam, lama pemberian 14 hari. Amoxicillin, intervalnya 2 kali sehari dan juga lama pemberian selama 14 hari. Begitu juga dengan clarithromycin, interval waktunya 2 kali sehari dan lama pemberiannya 14 hari dengan dosis 500 mg. Paracetamol 500 mg dengan interval 4 kali sehari dan juga lama pemberian tidak lebih dari 10 hari. Next. Untuk waspada efek samping, lansoprazol dapat menimbulkan efek samping sakit kepala, pusing, kelelahan, mulut kering, malaise, nyeri abdominal, serta diare. Untuk clarithromycin dapat menimbulkan efek samping sakit atau tidak nyaman di perut, diare, mual, muntah, diskesi atau gangguan pengecapan. Amoxicillin dapat menimbulkan efek samping diare, nausea, skin rash, abdominal pain, dan juga sakit kepala. Untuk box warning pada paracetamol, resiko kesalahan pengobatan dan hepatotoksisitas, berhati-hatilah saat meresepkan, menyiapkan, dan juga memberikan injeksi paracetamol untuk menghindari kesalahan dosis. Namun pada terapi ini karena digunakan secara peroral, jadi tidak terlalu itu ya box warningnya ya. Untuk paracetamol. Selanjutnya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Komunikasi kepada dokter adalah melaporkan adanya kenaikan suhu, leukosit, dan neutrofil, serta adanya organisme H. pylori. Komunikasi kepada perawat yaitu memonitoring gejala, serta kadar leukosit dan neutrofil untuk keberhasilan terapi PUD, serta monitoring suhu tubuh untuk keberhasilan terapi paracetamol. Next. Selanjutnya adalah KIE untuk pasien dan keluarga pasien. Terdapat 3 obat, lansoprazol, clarithromycin, amoxicillin, dan paracetamol, masing-masing diminum 2 kali sehari, kecuali paracetamol tiap 6 jam. Untuk hal yang perlu diperhatikan, lansoprazol kapsul tidak boleh dikunyah atau dihancurkan, clarithromycin dan amoxicillin harus dihabiskan. Next. Lansoprazol merupakan kapsul lepas lambat yang harus diminum sebelum makan, dan jangan menghancurkan dan mengunyah kapsul
lambat lansoprazol. Lansoprazol jika mengalami kesulitan dalam menelan kapsul lansoprazol dapat dibuka dan ditaburkan ke saus apel, puding, keju cottage, yogurt, dan pir. Untuk amoksisilin dan klaritromisin, dosis tidak boleh melewatkan jadwal dosis dan tidak menyelesaikan seluruh rangkaian terapi karena dapat meningkatkan resistensi bakteri. Obat disimpan pada suhu 20 derajat hingga 25 derajat Celcius pada wadah tertutup dan terlindungi dari cahaya. Next. Untuk peringatan efek samping, lansoprazol dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, kelelahan, mulut kering, serta nyeri perut. Klaritromisin dapat menyebabkan gangguan pengecapan. Amoksisilin dapat menyebabkan perut nyeri dan ruam kulit. Untuk paracetamol dapat menyebabkan gagal hati akut dengan gejala mudah memar, pendarahan, kulit dan mata menguning, penumpukan cairan di perut, muntah darah, dan BAB berdarah berwarna hitam. Next. Untuk monitoring, obat lansoprazol target keberhasilannya adalah nyeri perut dengan dalam 14 hari setelah pengobatan tidak ada kekambuhan gejala. Untuk klaritromisin dan amoksisilin keberhasilannya adalah leukosit dan neutrofil dengan leukosit mendekati rata-rata leukosit normal yaitu 7.500 per mikroliter dan neutrofil 45 hingga 75%. Paracetamol indikasi keberhasilannya adalah suhu tubuh dengan target demam dan rasa nyeri hilang. Next. Berikut adalah kesimpulan dari kasus kami. Untuk problem medik pasien sesuai diagnosa adalah PUD dan problem di luar diagnosa adalah demam. Dengan penata laksana terapi non-farmakologis yaitu membatasi makanan pedas, farmakologis mengatasi PUD adalah lansoprazol kapsul 30 mg 2 kali sehari. Setelah itu ada klaritromisin 2 kali sehari dan amoksisilin 2 kali sehari. Penata laksana demam dengan paracetamol diminum 4 kali sehari tiap 6 jam sebelum atau sesudah makan. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian, terima kasih.